dari semua prodi. Pada hari ini kita akan duduk bersama melakukan koordinasi yang menyangkut tentang data-data ataupun pelaporan yang dilakukan oleh operator di prodi masing-masing. Apalagi kita mau menghadapi wisuda yang akan dilaksanakan secara daring di awal bulan November. Jadi misalnya kita duduk di sini untuk berbicara tentang laporan yang akan dilakukan melalui operator sehingga kita semuanya dapat lancar pada saat melaksanakan wisuda ataupun pendidikan. Sehingga Kecil. komentar saya mesti berguna akan dilakukan oleh Guru Umum dan Guru E di depan ganti 3. E di depan ganti 3. Belakang ganti F. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Pertama, Bapak Wakil Rektor 1, Kepala Biro Akademik, Bapak-bapak operator tingkat fakultas atau tingkat universitas yang memegang password dari masing-masing sistem yang ada di Universitas Muhammadiyah Aceh. Apa latar belakang yang kita rapat hari ini? Sesungguhnya hasil dari rapat kami beberapa waktu yang lalu dengan majelis bukti pimpinan pusat Muhammadiyah. Kami ikut bersama-sama waktu itu, termasuk 1 dan 2, kemudian ikut saya 3 orang. Yang kami bicarakan dalam forum itu tentang karakterisasi pendidikan, menunjukkan karakter kelompok masing-masing perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Pengelompokan ini dievaluasi setiap tahun. Yang dievaluasi itu adalah semua kegiatan yang ada di dalam sistem itu. Dalam sistem. Seperti misalnya PDPT itu pangkalan data perguruan tinggi, selalu diupdate. Misalnya. Kemudian adanya sistem Mas ya, tentang penelitian. Kemudian adanya sistem SIMAWA ya, sistem informasi kemahasiswaan. Sistem apa ya? Simbelmawa. Kemudian ada sindikat mama. Ini tentu masing-masing itu ada operatornya. Ada operatornya. Yang tertulis di saya di sini kemarin itu ada 11 sistem yang kita gunakan di universitas ini. Maka untuk menjalankan sistem ini
tentu bukan operator semata-mata. Operator itu sesungguhnya hanya melakukan input atau melakukan kegiatan menginput data, mengevaluasi memperbaiki data dan sebagainya. Tentu datanya dari mana? Itu yang pertanyaan pertama. Data kita dari mana? Ini kan setelah saya tanya beberapa orang operator, kami bukan tidak bekerja untuk menginput data, tapi sesungguhnya data itu bersebar di semua prodi atau semua aplikasi. Kalau mungkin PDPT, leader, itu terstruktur tersendiri. Untuk apa gunanya itu semua? Tentu untuk meningkatkan karakterisasi tadi, meningkatkan kelompok. Jadi kelompok itu hampir sama juga dengan akreditasi kelompoknya. Ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C. Untuk sementara ini kita awal tahun berada pada di kelas keempat. Kelas keempat itu dari 400 perguruan tinggi yang di kelas keempat kita berada pada urutan 254. Klasternya saja kita masih 4, belum kita naik 3, belum naik 2, belum naik 1. Tapi klaster inilah juga untuk kita promosikan, untuk kita jual, sama dengan akreditasi. Makanya ini harus kita kerjakan bersama-sama. Untuk itu sebelum kita bukan pelatihan ini, kita sharing data. Sebelum kita melakukan ini, saya pikir setiap operator akan memberikan pandangannya tentang data. Apa sih tugasnya? Misalnya tadi saya sebutkan ada sistem di sini simbel mawar, tapi maaf Pak Habib nggak ada. Soalnya Habib yang bisa menjelaskan. Tapi mungkin nanti ada yang bisa menjelaskan yang lain. Kemudian ada SIM jamu. SIM jamu ini BBM, Pak Kamal ada. Ada juga gugus di bawah. Tapi nanti coba kita urutkan datanya. Siapa yang harus bertanggung jawab? Siapa yang harus memonitor? Siapa yang harus meminta? Siapa linknya ke bawah? Maksud kami hari ini itu yang harus kita luruskan dulu. Jadi tidak ada nanti bagian mana tolak kemana, lepas masing-masing. Jadi misalnya dibilang sister itu dosen yang bertanggung jawab masing-masing. Tapi siapa yang memaksa? Kelompok mana? Siapa yang bisa menyurati? Siapa yang bisa memaksa harus isi? Jadi nanti kita kita bagi-bagi. Saya pikir ini kita urut dari pertama, nanti udah bagaimana datanya, bagaimana nanti langkahnya kita atur untuk melakukan update itu. Update itu kan harus ada data. Kalau nggak ada, nggak bisa. Gimana kita operator melakukan update? Saya pikir itu dulu Pak Fadlan, nanti dipandu oleh Bu Maida. Satu persatu kita lihat. Bertanggung jawab yang pertama mungkin feeder, kemudian korlap, SIM Tapmas, siapa? SIM ayam, kemudian SIM jamu, Sinta, sister, dan seterusnya. Satu-satu kita urut, nanti di mana harus kita buat linknya dari atas ke bawah. Silakan dari atas ke bawah. Sehingga nanti operator itu bekerja setelah ada datanya. Karena tadi data kan berkumpul, bertebar di mana saja. Saya pikir itu untuk pengantar saya. Nanti kita coba bicarakan satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Penagih Umum yang menyampaikan kepada Radio Administrasi Akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tadi sudah menjelaskan beberapa sistem yang harus tidak wajib ditangani oleh MUH. Namun hari ini yang tidak hadir umumnya untuk operator feeder. Ini sebelum saya lanjut, operator feeder dari Fakultas Hukum ada? Dari ekonomi 1, 2. Mukhtar. Ini Mukhtar, untuk operator feeder apa saja yang dilakukan selama ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kami mengikut yang pertama aktivitas mahasiswa. Yang kedua itu data mahasiswa baru. Yang ketiga aktivitas tadi yang masuk ke IPK, ke IPA, semua ke dalam aktivitas mahasiswa. Yang ketiga data non-aktif atau community yang ada surat yang dilaporkan video yang tidak melaporkan berarti itu non-aktif. Yang keempat data besar Berarti aktivitas mahasiswa baru, data non-aktif mahasiswa dan lulusan. Untuk pembaharuan data dosennya sendiri, langsung dosennya ya. Untuk prodi akreditasi saya belum bertanya karena baru. Fakultas Hukum, Faiz. Halo Faiz. Ya, silakan Faiz. Selama ini untuk operator feedernya apa saja yang dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik bertanya pada Bapak Ibu dulu. Jadi udah berapa tahun bapaknya ini nggak tahu operator seperti dari beberapa lalu sekarang timbul pertanyaan. Selama ini apa yang input mau apa lah yang di sini kan jawab. Jadi feeder berlaku tahun berapa? Karena tahun ada 2014 dulu SD ada. Jadi data selama ini yang dimasukkan yang pertama kalau aja memasukkan berkas data mahasiswa baru tiap tahun ajaran mulai tahun ajaran baru itu lalu diikutkan data mahasiswa baru. Yang kedua setelah masukkan data mahasiswa ajaran baru itu kan memasukkan KRS, yaitu KRS harus dimasukkan semua berapa tiap semester per mahasiswa. Itu sebelum evaluasi baru berjalan ajaran kegiatan untuk PH. Masukkan KRS, kemudian penginputan data nomor hidup kependudukan. Itu yang penting, NIK. Itu yang kami input dari fakultas, bukan di biro permasalahan. Tapi saya sekarang ini sudah inputan mahasiswa sudah ada di video itu, saya tidak tahu siapa yang input. Ini kalau tidak hati-hati, nah ini bahaya nanti perusahaan sulit untuk memperbaiki. Kalau apa-apa memasukkan di studio di guru tidak ada hati-hati, apalagi dipegang oleh orang di operator tidak tahu. Kadang begitu saya buka ada mahasiswa ada beberapa orang prodi hukum sudah terangkat berkas-berkas mahasiswa baru belum sampai ke prodi ke fakultas. Yang ketiga, setelah pengisian KRS memasukkan mata kuliah. Itu sudah ada masukkan mata kuliah, terus dosennya pengajarnya. Terus mengenai data dosen pembaharuan data dosen itu prodi di operator prodi kami tidak bisa memperbaharui. Itu
Katanya sekarang udah ada aplikasi sistem kan? Sistem nanti otomatis langsung ke feeder kan? Jadi pangkat penjenjang kepakaran dosen masuk dengan jenjang ketiganya. Setelah itu sudah ada tapi ahli juga kan kemarin teman-teman nama pengajarnya kan sudah mengajar. Itu staf pengajar akan mengikut berhadapan dengan yang ada di DUN. Kemudian itu dosen nasional atau NIK kalau dosen yang bukan NIK ya. Di luar itu kami nggak ada masukan. Tidak ada dosen lingkungan, ada orang banyak yang bukan sedentak, dosen lebak. Itu kami tidak akan mengisi karena berpengaruh kepada SKS dosen tetap mesti. Setelah itu, sudah berlalu berarti evaluasi. Nah, evaluasi baru masukkan kegiatan dosen per SKS, per orang, per mata kuliah. Berapa kegiatan yang akan ditempuh? Saya tak tahu berapa. Nah, kalau 2 SKS tentu 16. Nah, ini yang menjadi masalah. Ada mata kuliah 2 orang, 2 SKS, 2 orang, 2 staf mengajar. Jadi kalau memang sistem bisa kita taruh kan 1 mata kuliah 2 orang, tapi pada saat penyuluhan nanti baru SKS, 4 SKS. Hanya persoalan nanti. Kalau kita isinya 2 SKS, 16 SKS, 2 SKS, 16 minggu pertemuan, 2 SKS. 2 orang dosen, jadi per 1 dosen 6 kali pertemuan. Kalau 2 kan kita kasih taruh 2, nanti sebelah SKS jadi 4, dan 2 lagi. Jadi terpaksa kami taruh dosen yang 1 orang lah, yang koordinatornya. Seperti misalnya contoh hukum Islam. Hukum Islam itu staf pelajarnya dari depan, apalah. Jadi sistemnya mungkin dulu ada Pak Iqbal. Yang kami tahu di TV itu bukan Iqbal, Pak Iqbal 1 orang. Tetap 16 kali rumah. Tidak bisa, walaupun nanti di praktek lapangan ada 10 kali berapa kali, tapi kita punya 12, perlu 16. Karena pada saat dievaluasi itu berkembang kepada awalnya. Kan? Terus itu semua. Jadi setelah itu lagi masukkan data masa yang lulus. Jadi setiap akan mau wisuda, akan mau wisuda, jadi selalu kami checklist mahasiswa berapa SKS total. Nah ini di situ yang apa namanya, selalu tiap tahun kurangan SKS. Karena begini, operator di fakultas itu waktu itu sudah dia nggak tahu dia cek berapa SKS satu kumpul. Dan di situ ceritanya kan. Nah, jadi selalu tiap semester tahun selalu dibuka laporan produk yang lalu dibuka. Nah, tapi kalau dulu SP itu bisa, karena kita pegang itu dalam mau SP kan, diskur baru ini video, di SP bisa, terus bisa tapi kita itu di body. Jadi video ini lagi sudah dipilah, ya kan? Terus sudah memasukkan data lulusan, lulusan juga SKS yang terukur, IPK, dan NIK. Nah ini NIK. Kalau nggak ada, saya nggak tahu di hukum ada yang nggak ada NIK. Terutama angkatan 2016 bawah. Karena pada saat mereka daftar dulu tidak diminta dulu KTP, terus kartu kakak. Itu 2017 baru diikuti ya. Jadi kalau sekarang memasukkan itu harus betul-betul hati dengan NIN nomor itu buka. Nah, sekian. Terima kasih Pak Is. Ini senior yang memegang data mahasiswa dari EPSB. Berlanjut lagi. Kemudian mungkin kasusnya hampir sama ini di setiap universitas, ya kan? Tapi tidak bukan satu-satu. Ya. Tapi kalau ada kasus lain, sebutannya sama-sama kita dengar nih dari Pak Is. Oh satu lagi. Ya ini mengenai dengan apa namanya mahasiswa yang angkatan 2021 Bang. Kadang-kadang kan dia harus kuliah 4 semester, rupiah lah. Jadi sekarang otomatis dia apa? Langsung non aktif, tidak perlu kita buat waktu langsung potong dulu dia non aktif. Dan itu lucu lagi. Ini bagaimana dia? Kalau di kita 4 semester non aktif, terus aktif, itu bagaimana? Bukan orang.
Pak bisa nggak nanti keluar apa itu? Untuk penomoran PIN-nya Pak. Nah, ya itu belum jelas. Karena kalau yang orang jelas, nanti kami akan menolak mahasiswa yang akan kembali, kami nggak terima ini. Itu solusinya buka apa ini? Pak Prodi, Periode mau harus menangkap kan? Nah, kemudian ada yang beda nih Pak, dari operator PAI, mereka mengikut kedua tempat, korlap, feeder untuk di dari LRT dan satu lagi. Silakan dari tadi ya. Sekalian ini ya, sekalian nomor yang akan dihapus. Nanti sekarang ditanya dengan Pak W1 bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu yang saya hormati. Sekilas yang kami lakukan, yang kami laksanakan di Fakultas Agama Islam. Di sini untuk laporan rutin tiap semester kami ada dua sistem. Biarpun mungkin kebutuhan pemakaiannya beda dan tingkat detailnya mungkin beda. Yang rutin kami laksanakan, yang satu di bawah Kemdikbud sekarang disebut untuk hak kami adalah sebagai operator feeder. Itu data yang nanti terkumpul di bagaimana kawan-kawan yang ada di fakultas lain. Namun di samping itu kami juga yang di bawah Kementerian Agama atau di bawah koordinator fakultas juga melapor ke sistem EMIS. Sistem EMIS sama laporannya jumlah mahasiswa yang aktif semester, yang PI ataupun yang lulus, kemudian data perkuliahan,